Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Puji syukur kita masih bisa menghirup udara segar, kita masih bisa bertemu dengan keluarga kita, dan kita masih bisa bangun di pagi hari untuk mengikuti devosi hari ini. Nah, bagaimana sikap beribadah yang benar? Duduk yang rapi, siapkan Alkitab kalian. Nah, jika sudah, Ibu akan memimpin kita di dalam doa. Namun sebelum itu, kita akan menyanyikan satu lagu. Sebelum kita mulai, bagaimana sikap berdoa yang benar? Lipat tangannya, tundukkan kepala, kemudian tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati devosi kami hari ini. Kiranya kami mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan dalam firman-Mu yang akan diberitakan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat pada kitab Ester pasalnya yang kedua ayat 5-7, kemudian kitab Ester pasalnya yang kedua ayat 17-18. Nah, kitab Ester itu berasal dari nama Ratu Ester. Ratu Ester, Bu, kenapa harus nama Ratu Ester? Karena sebenarnya kitab Ester ini dia berkisah mengenai rencana jahat untuk membunuh seluruh orang Yahudi. Nah, Ester itu dipakai oleh Tuhan untuk membatalkan rencana jahat tersebut. Nah, kita perlu ingat bahwa Allah sebelumnya telah berjanji akan mengutus Mesias untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, sebelumnya Allah telah berfirman bahwa Sang Mesias akan berasal dari keturunan Abraham, berarti seorang Yahudi. Jika semua orang Yahudi dibunuh pada waktu itu, maka Mesias tidak akan lahir dari bangsa Yahudi. Nah, berarti kalau Mesias tidak lahir dari bangsa Yahudi pada waktu itu, berarti Allah tidak menepati janjinya.
Tetapi Allah kita adalah Allah yang besar. Nah, Allah kita adalah Allah yang hebat. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah tidak menepati janjinya. Dia selalu menepati janjinya. Makanya Allah memakai Ester untuk membatalkan rencana jahat di mana orang Yahudi pada waktu itu akan dibunuh. Nah, kitab Ester ini menceritakan bagaimana Allah mencegah terjadinya rencana jahat itu. Allah melindungi umatnya dan menghukum musuh-musuhnya. Nah, kisah Ester ini bermula dari seorang raja Persia, raja yang berkuasa pada waktu itu. Dia ingin mencari seorang ratu baginya. Kira-kira siapa ratu yang dipilih oleh raja? Tentu ratu yang dipilih oleh raja adalah Ester. Kenapa harus Ester yang dipilih? Mari kita baca sama-sama dalam kitab Ester pasalnya yang kedua ayat 5-7. Kira-kira Ester ini memangnya dia dari keluarga yang kaya raya atau dia adalah seorang pengusaha, atau apa yang membuat raja tertarik padanya? Nah, pada pembacaan ini kita melihat bahwa Ester itu ternyata dia bukan dari seorang keluarga yang kaya raya. Tetapi apa yang membuat raja tertarik padanya? Ester itu dia memiliki perawakan yang elok, kemudian parasnya yang cantik. Tetapi apakah itu suatu kebetulan? Tentu tidak. Allah bekerja dalam setiap kehidupan Ester. Nah, mari kita baca bersama-sama dalam Ester pasalnya yang kedua ayat yang 17-18. Nah, dari bacaan ini kita melihat pemeliharaan atau providensi Allah dalam kehidupan Ester. Bukan cuma kehidupan Ester, tetapi seluruh orang Yahudi. Dalam situasi dan kondisi saat ini, apakah anak-anak percaya akan providensi atau pemeliharaan Allah dalam kehidupan anak-anak semua? Nah, kita perlu untuk taat dan setia dan percaya akan pemeliharaan Allah. Ini mungkin anak-anak semua pasti ada yang merasa khawatir, ada yang merasa jenuh di rumah, tapi kita perlu percaya bahwa providensi atau pemeliharaan Allah itu nyata dalam kehidupan kita, asalkan kita mau taat dan tetap percaya kepadanya. Usia ini Ibu akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, terima kasih atas providensi-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami di hari ini, agar kami boleh melewati hari ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu, amin. Tetap semangat untuk menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya.